Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerita seram, selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum saya menceritakan cerita seram part 1 atau cerita pertama di channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar saya bisa menceritakan banyak cerita seram kepada Anda semua. Dan bagi kalian yang ingin menceritakan cerita seram pengalaman nyata kalian di channel saya, silakan DM Instagram saya cerita_seram13. Jangan lupa follow. Oke, langsung saja kita ke cerita nyata pertama di channel cerita seram ini, dimana cerita seram kali ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Oke, jadi tempat kejadiannya saya samarkan ya. Takutnya banyak orang yang beramai-ramai ingin ke sana dan membuktikannya, dan tentunya hal ini malah bisa mengganggu orang yang punya tempat. Saya Abi Rabdi, usiaku 19 tahun dan sekarang kuliah di salah satu universitas negeri. Kali ini aku ingin menceritakan pengalaman nyataku bersama teman-temanku yang berhubungan dengan makhluk gaib. Nah, kejadiannya baru terjadi sekitaran 1 atau 2 tahun yang lalu. Aku lupa waktu persis kejadiannya kapan, tapi saat itu yang aku ingat sekali bahwa di daerahku sedang musim buah durian. Pada waktu itu, saat malam sekitaran pukul 7 atau 8, aku pergi ke rumah temanku, sebut saja namanya Yaya, untuk mengajaknya mencari buah durian di kebun nenekku. Jarak rumahnya dengan rumahku lumayan jauh dan sepi karena berada di desa. Kalau pakai motor biasa sekitaran 10-15 menitan. Nah, di perjalanan ini aku yang bermotor sendiri saat itu melewati sebuah areal perkuburan yang berdekatan dengan jalan raya. Nah, saat aku di dekat area perkuburan itu, aku ngelakson motor aku 3 kali. Hal itu aku lakukan karena kata orang tua dulu sih, sebagai pemberi salam jika lewat tempat begitu. Nah, setelah aku ngelakson 3 kali tadi, gak jauh dari area perkuburan itu masih ada hutannya, dan di situ aku gak sengaja melihat sekelebat hitam di daerah kiri hutan itu. Dan ya, karena layaknya orang yang ketakutan, aku langsung menarik kencang gas motorku. Dan alhamdulillah akhirnya sampailah aku di rumah Yaya, orang yang masih SMA tapi tingginya lebih dari aku. Nah, masuklah aku ke rumah Yaya dan kami ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Karena pada saat aku datang tadi gak mungkin untuk jaga durian, karena jam jaga durian itu sekitaran jam 10 atau jam 11-an ke atas. Nah, lanjut. Lagi asik-asiknya kami ngobrol, datanglah teman kami namanya Rizky dan bilang mau ngajak Yaya untuk jaga durian di kebun sepupunya. Entah kebetulan atau gimana, niat kami sama pada saat itu, padahal nggak ada janjian sama sekali. Lalu ku bilanglah pada Rizky, "Ki, kamu juga mau jaga durian nih? Gimana kalau kita sama-sama saja? Lebih banyak orangnya, pasti lebih seru." Rizky pun bilang, "Oh ya betul Bi, lumayan buat nambah teman jaga duriannya." Nah, dan kami pun sepakat untuk jaga durian sama-sama tuh. Dan tempatnya pun kami sepakat untuk di tempat sepupunya Rizky. Mengapa?
Karena di tempat nenekku itu sering ada sepupu lain yang juga jaga. Jadi karena nggak mau terlalu ramai, akhirnya kami sepakat di kebun durian sepupu Rizky. Nah, sembari menunggu waktu jaga, kami masih ngobrol-ngobrol santai tuh. Sampai pada akhirnya ada yang WhatsApp Yaya, namanya Wahyu. Dan si Wahyu ini sebelumnya sudah bilang ke Yaya bahwa dia pengen sekali nyoba jaga durian. Karena itu dia bilang mau ikut. Karena itu ya dia bilang mau ikut juga. Kami pun menunggu Wahyu. Sembari menunggu waktu juga, saya pikir dalam hati. Dan hal ini biar nggak ganjil, yaitu 3 orang. Karena kan di hutan 3 orang ngeri juga, takut ada apa-apanya. Yaya, Rizky dan Wahyu ini satu SMA, dan aku sendiri yang udah kuliah. Sebenarnya sih Yaya juga begitu, tapi pada saat SD dia tidak naik kelas. Setelah kira-kira setengah jaman, datanglah Wahyu dan dengan menggunakan sepatu bot seperti orang mau kerja kuli bangunan ya. Gokil nggak tuh? Mau ke jaga durian tapi kayak mau kerja kuli bangunan. Oke, lanjut. Karena semuanya sudah berkumpul dan waktunya pun sudah pas buat jaga, yaitu sekitaran jam 10-an, kami pun berangkat menggunakan 2 motor. Aku berboncengan dengan Rizky dan Yaya berboncengan dengan Wahyu. Pertama-tama kami ke tempat durian nenekku nih. Sampainya di sana benar saja sudah ada sepupuku yang jaga. Tapi kami coba berkeliling mencari duriannya dan alhamdulillah dapat sekitaran 2 atau 3 buah. Oh ya, kami ke situ juga sembari mencari karung besar buat menyimpan durian nantinya. Setelah mendapatkan karungnya, kami berempat pun pergi ke kebun durian sepupunya Rizky ini. Ya selayaknya kebun durian lah. Jaraknya lumayan jauh, sekitaran 15-20 menitan. Melewati dusun dan desa paling ujung di daerah tersebut. Bisa dikatakan di tengah hutan lah, tapi masih lewat jalan aspal. Ya hal tersebut karena daerah kebun durian itu menuju ke daerah wisata. Dan selayaknya hutan rimba, ya kiri kanan aspal yang kami lewati itu adalah hutan dengan pohon-pohon besar dan tentunya sepi sekali. Kira-kira saya ingat pada saat itu hanya terdengar suara motor kami dan suara khas hutan yang terpencil dan cukup buat bulu kuduk merinding. Oke, perlahan biar kalian mengerti jalan ceritanya. Lanjut. Jadi ketika kami memasuki areal jalan aspal hutan tadi, aku sendiri sudah merasa gak enak atau ada pikiran gak jelas gitu. Tapi karena di hutan, jadinya gak langsung kuceritakan pada Rizky yang saat itu satu boncengan denganku. Ya kalau di hutan semuanya takut kan gawat, pikirku sih gitu pada saat itu. Menepis pikiran tersebut, aku ajaklah Rizky ngobrol-ngobrol di sepanjang perjalanan. Dan pada saat itu posisi Yaya dan Wahyu di belakang aku dengan Rizky. Karena yang tahu jalan ke durian sepupu Rizky ya hanya Rizky. Nah selanjutnya di tengah perjalanan aku yang menggonceng melihatlah ke kaca spion untuk memastikan apakah Yaya dan Wahyu masih tepat di belakang kami. Rupanya nggak ada tuh. Mulailah heran aku dengan Rizky. Kami berhenti tuh dan menunggu. Karena kami pikir mereka bermotornya pelan, jadi kami menunggu tadi. Lama kami tunggu, kok nggak ada juga. Ya udah, aku putar balik karena merasa cemas juga. Kan takutnya mereka kenapa-napa. Gak lama kami putar balik, ketemulah dengan mereka. Alhamdulillah pikirku dalam hati. Rupanya mereka lagi berhenti merokok. Entah apa yang dipikirkannya, mereka kok berhenti merokok di tengah hutan. Ya udah, aku ajaklah mereka buat kembali meneruskan perjalanan. Dan
sampailah kami ke kebun durian sepupunya Rizky itu. Kebunnya masuk ke dalam hutan kiri aspal, sehingga kalau dari kebunnya itu gak kelihatan lagi adakah orang lewat di jalan aspal itu atau enggak. Bisa dikatakan saat itu kami berada di tengah hutan yang pohonnya besar-besar selain pohon duriannya, yang jauh dari kehidupan manusia. Sesampainya di sana, kami perlahan tuh masuknya. Soalnya kata Rizky ada anjing. Ya, kami takut anjing. Untungnya anjing itu nggak ada di pondok itu, dan adanya di dekat pondok roboh yang lumayan jauh dari pondok tempat itu. Kata Rizky sih begitu. Nah, di pondok itu di depannya seperti ada tempat tidur gitu, yang lumayan luas lah buat kami berempat. Kami bersihkanlah tempat itu. Oh ya, kenapa kami nggak masuk ke dalam pondok? Karena pondoknya itu digembok dan Rizky lupa minjam kuncinya. Ya, karena itu kami terpaksa di luar. Dan pondok itu dikelilingi oleh pagar kayu setinggi pusarnya orang dewasa. Dan tempat kata saya itu masih masuk dalam pagarnya, bukan di luar ya. Oke, lanjut. Karena lapar, kami pun makan durian yang kami ambil di kebun nenek saya tadi. Dan bukanya pun seadanya, dengan 1 buah sendok. Usai makan durian, kami pun santai-santai, ngobrol-ngobrol. Terus Rizky, Wahyu, dan Yaya sambil ngerokok tuh. Dan aku sendiri nggak ngerokok. Nah, rokok mereka ini sudah dihitung dan sudah megang masing-masing, dan jumlahnya pun sama. Lalu di tengah ngobrol nyeletuklah si Yaya ini. Rokokku mana ya? Kok hilang 1? Dicarilah ke sekeliling, di bawah, di tempat itu, dan di mana-mana di sekeliling pondok. Alhasil nggak ketemu tuh rokok. Entah kemana hilangnya, dan kami pun bingung dan saling menatap dan bilang mungkin Yaya lupa bahwa rokoknya sudah dia hisap dan habis. Walaupun saat itu nggak ada sama sekali sisa rokok itu. Lepas dari rokok tersebut, Yaya nih coba ngidupin api dengan ranting-ranting yang basah dan daun yang masih basah juga. Alhasil ya nggak hidup. Nyeletuklah aku. Sini ya, biar aku yang ngidupin gitu aja nggak bisa. Mas, bagaimana mau ngidupin anak orang? Aku carilah plastik, kemudian nyobalah ngidupin itu api. Lama-lama aku coba malah nggak bisa juga. Ku tantanglah Rizky, dan akhirnya si Rizky nih mau nyoba juga buat ngidupin. Karena dia adalah anak pramuka yang sudah pernah ke nasional, ya kami percaya dia bisa. Sama, lama dicoba malah nggak bisa juga. Nyeletuklah Yaya. Ini mau siapapun pasti nggak bisa ngidupin apinya. Mau Badan Powell atau Bapak Pramuka Dunia dibangkitkan dari Ede Tensei, atau sekalipun bangkit dari kuburnya, nggak akan hidup tuh api. Emang sih kami pikir soalnya keadaannya habis hujan siang atau sore gitu, jadi masih basah semua, baik itu ranting ataupun daunnya. Dan masing-masing kami juga nyeletuk, iya nggak akan ada yang bisa ngidupinnya. Bapak Pramuka SMA juga nggak akan bisa. Sambil tertawa ngakak. Pada saat itu si Wahyu juga nggak mau mencoba, karena sudah tahu pasti nggak akan bisa. Iya, kami ngidupin api ini karena Yaya sempat berkata tuh bahwa kita harus nyalain api kalau di tengah hutan. Dia dengar dari orang tuanya yang bilang gitu. Dan alasan kedua ya karena kami mau ngusir nyamuk. Namun setelah gagal ngidupin api, kami coba nyari obat nyamuk. Ada dong rupanya obat nyamuknya di selip pondok. Kalau tahu gitu ya nggak ngidupin api. Kami pakailah tuh kami pakailah tuh si obat nyamuk tadi.
Usai ngobrol dan nyoba ngidupin api tadi, kami pun main kartu gaple yang sengaja kami bawa dari rumah. Kami main dengan asiknya sambil tertawa ngakak dan ngomong-ngomong sembarangan seperti kayak nongkrong biasanya. Dan kira-kira di tengah permainan, pada saat kartu gaple kembali dibagikan, kartunya tiba-tiba kurang. Padahal sebelumnya kami main dan udah setengah permainan, kartunya pas dan gak ada yang hilang. Mulailah kami kembali saling menatap dan berusaha mencari kartu yang tiba-tiba hilang tadi. Kayak rokok tadi ya, kami juga mencari ke sekeliling tempat, baik itu tempat di dekat kami main kartu ataupun di tempat lainnya. Tapi sama sekali nggak ditemukan itu kartu. Padahal kami berempat sudah mencari dengan teliti dan lumayan lama. Pada akhirnya Wahyu ngomong tuh, "Jangan dicari lagi kawan, biarin aja. Mungkin kita lupa atau emang nggak ada sedari awal." Wahyu coba menenangkan kami. Dan dia bilang, "Ayo kita main lagi, dan kalau nanti ada yang hilang, mending kita pulang aja." Sepakatlah kami semua. Dia bilang, "Ayo kita main lagi, dan kalau nanti ada yang hilang, mending kita pulang aja." Nah, sepakatlah kami semua atas usulan Wahyu tadi, dan kembali bermain. Dan sembari bermain pun, Wahyu naruh rokoknya di belakang tuh, buat umpan. Katanya sih gitu. Jikalau hilang, ya langsung pulang. Jikalau tidak, ya tetap di situ. Kami main tuh, tapi alangkah bodohnya kami tetap tertawa dan ngakak sekali, dan ngomong-ngomongnya pun masih sembarangan. Karena saat itu kami ya lagi main, kalau kalah dicoret mukanya. Jadi seru banget tuh, sampai lupa bahwa sudah 2 kejadian pada saat itu. Setelah lama bermain dan selesai, kami tidak bisa nyuci muka. Hal itu dikarenakan kok tiba-tiba di air penampungannya ada tikusnya. Kami pun kayak mengalihkan gitu. Kami coba cari durian di kebun itu. Oh ya, kebun durian itu sangat luas pokoknya. Kalau berlari dari ujung kebun ke pondok aja butuh waktu 3-4 menitan. Luas deh pokoknya. Pada saat itu, aku dan Rizky nyari di samping kiri, dan Yaya dengan Wahyu nyari di samping kanan. Setelah lumayan lama mencari, kembalilah kami bertemu di pondok dan membawa durian. Terus si Yaya ini tiba-tiba ngajakin Wahyu buat nyari di kebun sepupunya. Nyari durian tadi ya, nyari durian di kebun sepupunya yang juga berada di sekitaran daerah tersebut. Tapi ya harus keluar lewat jalan aspal dan maju sedikit. Pergilah mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor, sementara aku dan Rizky jaga di kebun tersebut. Pada saat itu kira-kira jam 12-an, pada saat Yaya dan Wahyu keluar, kami yang jaga durian berdua, tiba-tiba suasananya jadi beda gitu. Berbeda seperti suasana yang sebelumnya kami berempat. Kayak seketika mencekam. Suara khas hutan makin riuh. Ditambah suara anjing di pondok roboh yang menggonggong. Entah apa yang dia lihat, kami pura-pura nggak tahu. Dan coba mengalihin perhatian dengan coba main handphone ya, yaitu main catur berdua. Dan setelah lumayan lama, suasana yang awalnya sudah mulai nggak mencekam kembali karena ya tadi kami alihin dengan main catur, tiba-tiba lebih mencekam itu. Dari yang awalnya cuman riuh-riuh biasa, sekarang riuh suara hutan itu makin menjadi. Suara gonggongan anjing tadi makin kencang gitu. Dan kejadian itu lumayan lama gitu, sampai akhirnya tiba-tiba hilang saat suara motor Wahyu dan Yaya sampai di pondok.
saya dan Rizky pun kemudian bergegas menemui Yaya dan Wahyu. Dan saya dan Rizky gitu tercengang tuh lihat wajah pucat Wahyu dan Rizky setibanya di pondok. Karena udah curiga, kami hanya dapat saling tatap dan tidak berbicara sama sekali pada saat itu. Pokoknya saya ingat sekali, saya yang coba memecah suasana bertanya gitu, gimana ada nggak dapat duriannya? Wahyu jawab, nggak ada bro, kosong. Ya karena kami sudah bisa lihat dari ekspresi serta yaitu napas ngos-ngosan mereka. Aku ajaklah mereka nyari di kebun durian ini aja. Kami carilah itu di kebun durian itu dan alhamdulillah dapat gitu. Sesampainya di pondok, kami pun capek. Yaya dan Rizky yang ngos-ngosan sebelumnya, kami sendiri yang ditekan oleh suara mencekam tadi. Jadi sangat capek tiba-tiba. Karena saat itu dapatnya dikit, kami nyobain tidur lah. Kami berempat, di mana yang pertama tidur yaitu Wahyu, kemudian disusul Rizky, terus aku, kemudian entah Yaya kapan tidurnya. Tapi pada saat aku sempat terbangun, entah nggak ngeliat jam berapa saat itu. Aku terbangun karena banyak nyamuk. Dan kulihat Yaya pada saat itu sudah tidur. Karena aku juga capek, aku kembali coba tidur lagi. Dan mulailah tertidur kembali. Sampai tiba-tiba Yaya nih bangunin aku nih. Bilang ada bunyi langkah kaki. Dan lantas karena nggak mau buat makin cemas gitu, aku bilang lah mungkin kamu ngigau. Dan akhirnya dia coba tidur lagi. Aku juga kembali coba tidur, tapi nggak juga bisa gitu. Karena pada saat nggak lama Yaya bangunin aku dan dia udah tidur, aku tuh kayak samar-samar juga dengar gitu. Tapi ku tutup mata gue, segelap-gelapnya dadaku sesak, perutku melilit karena degup kencang jantung gue pada saat itu. Dalam hati gue ngomong lah, aku tidak akan melihatnya, tak peduli lah seberapa dekat suara langkah kaki itu terdengar. Aku tidak akan melihatnya, aku tidak akan ucapku dalam hati tadi. Karena suara langkah kaki itu bener-bener deket gitu. Tapi ya karena takut tadi nggak beranilah melihat. Dan bahkan saking takutnya aku tuh nggak berani bangunin Wahyu di sampingku. Padahal Wahyu itu tepat di samping aku tidur. Setelah tidak lagi terdengar suara itu, aku pun rupanya tertidur dan sudah terlelap. Sampai tiba-tiba kembali, akhirnya Yaya membangunkanku lagi. Tapi kali ini bukan hanya aku yang dibangunkan, tapi kami semua yang dibangunkannya. Dengan nada panik dan khawatir, dia membangunkan kami. Api, itu api. Ada api, Bi. Ki, bangun. Ada api besar tuh. Seketika aku juga turut bangun dan super kaget. Begitu pula Wahyu yang kubangunkan. Karena pada saat Yaya bangunkan dia belum juga bangun. Kami bertiga kaget tuh, bukan main. Benar-benar kaget. Api yang jauh dari tempat kami coba hidupkan, yaitu Yaya, aku dan Rizky tadi, tiba-tiba bisa hidup. Padahal nggak ada sama sekali kami ngidupin di daerah itu. Dan jaraknya jauh juga dengan daerah kami coba ngidupin tadi. Karena kami penasaran, kami lihatlah persis sebelumnya bahwa nggak ada bekas api atau apapun di situ.
Tapi anehnya kira-kira jam 2-an atau jam 3 pada saat yang kami bangun itu, apinya tiba-tiba hidup dan besar sekali pokoknya. Kami bertiga heran dan kaget, kecuali Rizky ya. Soalnya dia itu kalau tidur tidak ingat apapun. Pada saat kami bangunkan pun dia hanya bilang kalau itu cuma api. Padahal jelas sekali kalau api itu tidak tahu sumbernya dari mana. Kalaupun kami yang ngidupinnya, gak mungkin. Salah satu dari kami yang ngidupinnya itu gak mungkin. Karena saat itu kami semua dalam posisi masih sangat ketakutan akan kejadian-kejadian sebelumnya. Kami bertiga yang panik pun alhasil ya tidak tidur lagi karena takut sesuatu hal terjadi. Apalagi kami melihat jauh di kebun itu, kami kan melihat api tuh. Kami lihat pakai senter sekeliling, ada nggak orang. Kami lihat jauh di kebun dengan senter seperti ada orang, tapi lari ke hutan tuh. Dan kami ikutin pakai senter, tiba-tiba hilang gitu. Ya otomatis kami was-was dong, jadi cemas banget. Oh iya, di sini cuma Rizky yang bisa tidur lagi usai kejadian api itu. Entah apa yang dipikirkannya, kami nggak tahu lagi. Rencananya kami mau pulang, tapi pada saat itu karena Rizky kami coba bangunkan tapi tidak bangun-bangun. Kami pun coba untuk tidak tidur dan tetap menunggu sampai subuh tiba. Sembari menunggu, kami pun coba beranikan diri untuk keluar dari pagar dan kembali melihat api itu. Benar saja, itu tempat jauh banget dari kami hidupin api yang tidak hidup tadi. Kami yang bertiga cemas pada saat itu mencoba untuk menghilangkan rasa cemas kami dengan mencoba mengobrol hal-hal lain. Sampai akhirnya subuh pun tiba. Kami lihat dari waktu handphone ya, nggak ada sama sekali kedengaran gitu azan atau apapun. Dan akhirnya kami coba tidur karena saat itu kami pikir jam segitu pasti sudah aman. Dan akhirnya kami cepat terlelap karena malam itu kami setelah ada kejadian api itu kami gak tidur sama sekali gitu. Jadi sangat capek. Pada saat pagi dan sinar matahari sudah tiba, kami pun bangun. Dan lantas kami langsung marah-marah dengan Rizky yang tidak peduli apapun, padahal keadaannya genting sekali. Dan Yaya dengan Wahyu pun setelah kami marah-marah Rizky tadi, dia cerita bahwa pada saat dia keluar untuk mencari durian di kebun sepupunya itu, mereka berdua melihat kuntilanak gitu sedang duduk di cabang pohon durian di awal masuk kebun tersebut, serta diiringi dengan suaranya yang khas, suara kuntilanak tadi, buat mereka merinding ya. Dan akhirnya mereka tidak jadi mencari duriannya dan langsung lari kocar-kacir. Pokoknya kata mereka lari sekuat-kuatnya menuju motor dan kembali dengan napas ngos-ngosan serta wajah yang pucat tadi. Selepas Yaya dan Wahyu ceritakan, kami pun kaget dan merinding. Dan untungnya mereka gak langsung nyeritain malam itu. Kalau diceritain pastinya ya takut banget, dan kami pasti pulang pada saat itu. Selepas mereka ceritain, datanglah sepupu Rizky yang punya kebun dan anjingnya yang semalam menggonggong kencang. Kami pun pamit pulang dengan beliau dan bilang sedikit kisah bahwa ada api yang tiba-tiba hidup. Dia bilang sih kalau di hutan ya wajar saja ada penunggunya atau makhluk halusnya.
tawanya yang menertawakan kami yang diganggu pun turut membuat kami jengkel sih awalnya. Akhirnya kami pun kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing dengan kisah yang tidak akan kami lupakan dan sampai sekarang selalu kami ingat dan kami bahas jika kami berkumpul bersama. Oke, teman-teman, jadi di sini saya ingin menyampaikan satu hal yang harus selalu kita ingat. Dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita harus selalu menghormati. Menghormatinya ya dengan tidak terlalu bahagia dan tertawa ngakak, serta janganlah ngomong-ngomong sembarangan kalau lagi di hutan atau di mana. Kita harus selalu minta izin kalau melakukan sesuatu. Terlepas Anda percaya atau tidak, menghormati adalah hal yang perlu. Kami telah menyesal karena sebelumnya tidak menghormati, dan sekarang kami coba memperbaiki diri dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat cerita seram, mungkin hanya itu cerita seram dari pengalaman nyata saya sendiri kali ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bagi kalian yang ingin membagikan cerita seram kalian, sekali lagi, bagi kalian yang ingin membagikan cerita seram kalian, silakan DM Instagram @cerita_seram13. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya.